Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ralfansyah Muhammad Yanuar dengan nomor NPM 101211478 dari kelas C12, Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penganggaran perusahaan serta hasil analisis terhadap sebuah perusahaan mengenai penganggaran perusahaannya yang dengan data yang diperoleh dengan cara wawancara dan juga observasi. Baik, di sini ada analisis anggaran perusahaan Diplo Cafe Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu konsep dasar penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan atau budgeting merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan yang saya teliti, yaitu ada Diplo Cafe Indonesia. Nah, Diplo Cafe Indonesia ini adalah bisnis kopi retail yang didirikan pada tahun 2020 yang menyajikan produk siap saji dengan komitmen tertinggi pada pengelolaan limbahnya dan nilai etika lingkungan. Diplo Cafe Indonesia ini juga berjanji untuk bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. Nah, tujuan Diplo Cafe Indonesia adalah menciptakan kebiasaan ramah lingkungan, kampanye lingkungan, gaya hidup berkelanjutan, dan yang jelas menciptakan kenikmatan dalam setiap tegukan produknya. Nah, untuk selanjutnya ini ada profil perusahaannya, yaitu tadi pemilik ada Muhammad Imam Fauzan, tahun berdiri yaitu tahun 2020, dengan alamat perusahaan yaitu Jalan Bima, Gang Saleh, nomor 230, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk jenis produksi perusahaan ini yaitu ada beverages atau minuman dengan nomor telepon yang ada dicantumkan dan juga Instagramnya yaitu @cafediplo_. Nah, untuk media pemasaran dari perusahaan ini ada Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, dan juga Tokopedia. Nah, sebelum kita memasuki hasil data yang telah diperoleh dari wawancara dan juga observasi, ada video yang telah saya buat sebelumnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada owner perusahaan melalui Zoom yang dikarenakan ada hambatan jarak, yaitu ownernya yang ada di luar kota. Nah, di sini kita bisa dapat dilihat ya dalam tabel ini ada penganggaran perusahaan pada periode Januari tahun 2023. Dengan nama-nama akun yang ada nih dari kas, peralatan, perlengkapan, persediaan bahan baku, sampai beban utilitas dan juga beban penjualan. Nah, dari kita persingkat ya, dari penganggaran modal ini, dari penganggaran modal perusahaan ini yaitu sejumlah ada Rp123.100.000 dan penganggaran penjualannya sebesar Rp41.250.000. Nah, selanjutnya dari hasil observasi yang telah saya lakukan kepada tempat penelitian, cash flow atau pemasukan dan juga pengeluaran kas pada periode 9 sampai 26 Februari 2023. Nah, hasil data ini yaitu hasil data dari observasi selama 18 hari. Nah, total pemasukan dalam kurun waktu 18 hari ini ada Rp4.978.500 dan juga pengeluarannya sebesar Rp171.000.
Untuk selanjutnya ini ada masih dari data dari hasil observasi, yaitu ada daftar menu. Untuk dapat dilihat dari gambar ini, dari gambar menu ini, kalau untuk total menu yang tersedia di cafe ini yaitu ada 24 menu dengan varian susu ada 3 macam dan juga ada varian-varian lainnya seperti sirup dan juga rasa-rasa yang lain. Nah, untuk dari hasil observasi dapat dilihat ini ada data jumlah penjualan per menu. Seperti ada kopi susu aren dengan penjualan dalam kurung waktu 18 hari tersebut ada 27 pieces yang terjual. Terus ada cold brew cafe sebesar 26 pieces dalam kurun waktu 18 hari tersebut. Nah, total dari semuanya ini, total menu yang terjual dalam kurun waktu 18 hari ini ada 110 pieces. Hasil analisis. Penganggaran yang telah dilakukan perusahaan di Blok Cafe Indonesia telah dilakukan dengan cukup baik, karena perusahaan telah mendata pengeluaran dan pemasukan, serta data dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penaksiran-penaksiran untuk periode yang akan datang, yang pastinya akan berpengaruh pada manajemen perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan atau target yang diinginkannya di masa yang akan datang, serta dapat menghindari atau mengantisipasi ketidakpastian ke depannya. Nah, uh, apa yang bisa dilakukan di Club Cafe untuk meningkatkan dalam dalam konteks pemasukan atau penjualan perusahaan itu, kalau untuk menurut saya itu dari tadi ada jumlah menu yaitu 24 menu dalam perusahaan ini. Nah, dari hasil yang telah saya dapat dari hasil observasi selama 18 hari ini, untuk menu yang terjual itu tidak semuanya, dan juga uh, walaupun sedikit tapi kuantitas yang terjualnya juga tidak banyak. Nah, maka dari itu apa yang bisa dilakukan itu untuk mengurangi menu yang dijualnya, karena semakin banyak menu yang dijual berarti semakin banyak juga bahan baku yang dibutuhkan. Nah, sementara kan bahan baku itu ada waktu kadaluarsanya. Sementara dilihat dari hasil data observasi ini, tidak semua menu itu terjual. Nah, kalau membeli bahan baku yang banyak dan juga tidak terpakai, apalagi akan mendekati tanggal kadaluarsanya, itu akan menjadi sebuah kerugian untuk perusahaan. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah ini dapat dilakukan mengurangi menu sehingga bahan baku yang dibutuhkan juga akan menjadi lebih sedikit, dan perusahaan dalam melakukan pemasarannya itu difokuskan kepada menu-menu yang uh, yang sangat laku, atau menu-menu yang unik dan berpotensi untuk dapat dipasarkan. Seperti kan dari hasil data di sini, kopi susu aren itu ada terjual dalam 18 hari tersebut ada 27 pieces, dan cold brew cafe ada 26 pieces. Bedanya cuma satu. Nah, Diplo Cafe ini bisa memfokuskan dalam hal pemasaran lewat internet atau lewat secara langsung pada dua menu tersebut. Uh, Soalnya dua menu ini berpotensi sekali nih untuk ditingkatkan, dan juga berarti kan dari 18 hari ini dalam jumlah segitu 27 dan 26 pieces itu berarti uh, konsumen itu suka. Nah, untuk menu-menu lainnya yang tidak terjual gitu dalam 18 hari tersebut, itu bisa dilihat lagi, bisa melakukan riset lagi, apakah bisa misalnya si bahan baku yang dibelinya diperkecil si kuantitasnya, atau menunya dihapus agar lebih efisien dalam pembelian bahan baku dan juga penggunaan bahan bakunya. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi tempatnya. Di sini ada beberapa foto yang telah saya ambil saat melakukan observasi. Dan untuk kesimpulan, dilihatnya dari tadi penganggaran di dalam periode tahun 2002 pada bulan Januari tahun 2023 itu anggaran itu penganggarannya sudah baik,
dari data-data yang telah dikumpulkan, dicatat, dan direkam, sehingga dapat digunakan untuk periode selanjutnya atau bulan selanjutnya, yaitu tadi ada di bulan Februari. Sekian hasil dari analisis yang telah saya lakukan kepada perusahaan Diplo Cafe Indonesia mengenai penganggaran perusahaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.